semuanya, perkenalkan saya Rizka Amelia dari kelas 11 CKJ2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan. Nah, jadi kalian masih penasaran kan? Yuk simak videonya. Di sini aku akan bahas 3 jenis kabel, yaitu yang pertama ada kabel Cooper, ada fiber optik, dan wireless. Nah, di sini juga aku akan membahas kriteria memilih network media. Nah, ada jarak, ada lingkungan, sama jumlah data, kecepatan, dan biaya. Nah, untuk yang pertama itu ada kabel Cooper. Jadi, kabel Cooper itu berfungsi untuk menghantarkan listrik atau sinyal dengan efisien. Jadi kabel Cooper ini memiliki jarak maksimal 100 meter. Nah, jaraknya bisa lebih namun akan terjadi data loss. Karena jika kalau misalkan instalasinya masih di bawah 100 meter, kita masih bisa memakai kabel UTP. Tapi kalau misalkan untuk menghubungkan jaringan antar gedung, antar kota, antar benua, antar negara itu tuh tidak memungkinkan untuk memakai kabel Cooper ini. Dah, memang harus memakai kabel lain yaitu misalkan kabel fiber optik. Nah, jadi untuk kabel copper ini itu hanya digunakan di lingkungan dekat-dekat aja seperti di perkantoran, di rumah, dan lain-lain selagi masih di bawah 100 meter. Selanjutnya ada fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini digunakan untuk antar negara, benua, kota, dan antar gedung. Jadi, kabel fiber optik ini bisa untuk ditarik melintang melewati tiang listrik yang biasanya kita cuman untuk pakai kondisi-kondisi biasanya. Nah, contohnya itu kalau kita di pedesaan, karena si infrastrukturnya itu enggak ada, makanya jika di kondisi itu kita bisa menggunakan wireless. Tapi wireless itu bukan wireless yang biasa access point yang bisa kita ketahui, nanti ada istilahnya dan ada outdoornya, jadi memang dikhususkan untuk itu. Nah, jadi nantinya jarak itu pun juga pasti jauh-jauh tuh, bukan cuma 100 meter, 200 meter, itu tuh jaraknya udah sampai 3 km, bahkan ratusan kilometer. Selanjutnya itu ada wireless. Nah, jadi wireless adalah teknologi tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio atau frekuensi lainnya untuk mengirim data atau sinyal. Nah, jadi si wireless ini itu misalkan untuk di lingkungan yang melewati gunung, perbukitan, yang dimana untuk menarik kabel FO pun sulit, maka si wireless ini itu adalah solusinya. Nah, untuk jumlah data dan kecepatannya, misalnya kayak ada center itu pasti memakai kabel FO ya, karena si jumlah data dan kecepatan yang diperlukan itu sangat-sangat tinggi, seperti 10 GB jumlah data kabel FO itu dari 43 sampai 100 GB. Nah, di sini juga aku mau ngejelasin tentang internet. Jadi, internet itu jaringan global satu dunia yang saling terkoneksi internet, yang istilahnya itu network of network. Misalkan mau itu di Google, mau itu di Facebook, mau itu di apapun yang nanti hal yang terhubung sehingga membentuk sebuah jaringan, nah itu disebut internet. Nah, selanjutnya ke jenis-jenis jaringan umum. Nah, di sini aku ngasih contohnya itu cuma 2 jenis jaringan aja, yaitu LAN sama WAN. Jadi langsung aja, LAN adalah local area network. LAN digunakan untuk gedung-gedung, contohnya misalkan untuk menghubungkan 10 komputer, 20 komputer, atau 100 komputer dalam satu ruangan itu memakai jaringan LAN. Terus misalkan satu gedung setiap lantainya itu disusun, nanti arsitekturnya ada yang disebut sebagai kampus area. Network ini adalah kumpulan dari jaringan LAN yang saling terkoneksi. Nah, selanjutnya itu ada WAN, Wide Area Network. Jadi, WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area luas, seperti di kota, di negara, bahkan seluruh dunia. Intinya, WAN itu membuat banyak lokasi bisa terhubung dalam satu jaringan besar. Nah, selanjutnya ada OSI dan TCP/IP layer. Nah, sebelumnya kan kita pernah bahas ya, jadi di sini aku akan bahas sedikit aja nih. Jadi, OSI adalah singkatan dari Operating System Interconnection. Si OSI layer ini dikembangkan pada tahun 1977 oleh ISO. Nah, untuk perbedaannya, TCP/IP layer, application, presentation, dan season itu dijadiin satu menjadi application. Nah, untuk transport dan network itu tetap aja dipisah. Nah, selanjutnya untuk data link dan physical itu disatukan menjadi network access. Nah, di sini ada IPv4. Jadi, IPv4 adalah identitas jaringan seperti di rumah kita sendiri. Nah, ini itu terdiri dari hierarki 32 bit atau 4 oktet. Total jumlahnya itu ada 5M. Nah, nanti si IPv4 ini diatur oleh IANA. IANA ini sebenarnya organisasi induknya. Nanti di IANA ini mendelegasikan kayak lebih spesifikan. Nanti ada ARIN, ada LACNIC, AFRIC, ada APNIC, dan RIM. Nah, khususnya di sini ada AFNIC yaitu sebagai negara Asia. Selanjutnya ada IPv6. Nah, jadi IPv6 ini simpelnya adalah mengatasi keterbatasan jumlah IPv4
yang berukuran 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 Undexelen. Nah, selanjutnya ada dual stack, tunneling, dan NAT64. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya dual stack. Maksudnya itu nanti perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 nanti jalannya berbarengan. Kemudian ada tumbling. Nah, tumbling ini singkatnya adalah IP biasa dibilang dibungkus seperti kita mengirim ke IPv6. Nah, selanjutnya ada NAT. NAT ini fungsinya seperti menerjemahkan dari IPv4 ke IPv6. Nah, selanjutnya itu ada introduction to iOS router dan switch. Nah, di sini ada flash, ada RAM, dan ada NVRAM. Nah, yang pertama itu ada flash. Jadi, flash itu tempat menyimpan iOS. Nah, untuk RAM, RAM adalah tempat menyimpan konfigurasi yang sedang berjalannya Cisco. Nah, selanjutnya ada NVRAM. Nah, jadi NVRAM itu tempat menyimpan konfigurasi utama. Nah, jadi NVRAM itu kebalikan dari RAM. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu perangkat Cisco dan switch itu contohnya seperti ini ya, teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.